arkanil Islam al-khamsah, dan Allah jadikan dia sebagai salah satu rukun. Arkan dijamak dari rukun. Allah jadikan dia sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Wa dzalika fi qawlihi, yang itu ada di firman Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an. Yang sering kita dengar ini, ya, Al-Baqarah ayat 67. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina Wahai orang-orang yang beriman, yang dikumpulkan untuk orang-orang yang beriman, yang imannya sudah kuat di zaman Nabi SAW. Kutiba, maksudnya ditetapkan, alaikum, atas kalian, as-siyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan untuk orang-orang sebelum kalian, ya, dan umat-umat sebelumnya. Di zaman umat-umat sebelumnya, puasa ini sudah masyhur, sama seperti sholat, ya. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu sudah ada syariatnya sholat, hanya saja dalam bentuk yang berbeda-beda, ya. Seperti yang disebutkan orang-orang Yahudi, mereka juga berpuasa, orang yang mewarisi syariat Nabi Musa, mereka berpuasa, dan di antara puasa mereka contohnya adalah tidak makan sahur, langsung puasa tanpa makan. Kemudian juga di antaranya yang diriwayatkan adalah puasanya Maryam, yang dimana dia itu tidak berbicara sama siapapun. Tidak ngomong, boleh makan ya? nggak boleh, Nggak boleh juga ya? makan. Bismillah, Nggak boleh. semuanya nggak boleh. Tadi dalam kamar. Dalam kamar. Seperti yang tarif kemarin, makan dan minum, ya, kita menjaga diri kita makan dan minum dan yang lainnya, ya, artinya ada yang lain selain makan dan minum. Kemudian di sini disebutkan terakhir itu adalah tujuannya, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Dan ketika kita sudah bertakwa, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali keutamaan orang yang bertakwa. Ya, salah satunya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ya, kita tahu bahwasanya surga itu uiddat lil muttaqin, ya, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan begitu juga di dunia, kalau kita baca di dalam surat Al-Qur'an, ya, kenapa pada niat sholat, ya. Banyak sekali disebutkan di sana balasan-balasan bagi orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang merasakan bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalahnya. Kemudian setelah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu orang yang bertakwa. Jadi di dunia, di akhirat semuanya beruntung, orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qauluhu ta'ala, Allah setelahnya 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana disebutkan bahwasanya bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wal furqan, ya, dan dia juga sebagai pembeda, ya, pembeda antara orang-orang yang betul-betul beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang berjumpa bertemu dengan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Dan di sini ada falyasumhu fil amr, ya.
kata perintah, walaupun dia dalam bentuknya perintah, tanya dia berpuasa. Kalau dalam ilmu usul fiqh ya, al-amru yufidul wujub, ya, semua perintah itu bukan kewajiban, ya, kewajiban. Ini yang dari Al-Quran ada dua, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dan 185, ya, disebutkan dengan secara jelas. Ya, yang pertama disebutkan dengan lafaz kutiba, telah ditetapkan. Kemudian di yang kedua ada kata perintah, fal yasumhu, hendaknya dia berpuasa. Ya, jelas. Kemudian yang dari hadis walima rawahu Abdullah bin Umar, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, ya, Islam ini didirikan dengan 5 fondasi. Nah, 5 fondasi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, fondasi yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama fondasinya. Syahadat. Ya. Wa iqamis shalah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan disebutkan puasa Ramadan. Dan yang terakhir, wa hajji baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah. Tapi ditambahkan khusus untuk yang terakhir, man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu. Ya, khusus untuk orang yang mampu, dan itu untuk yang terakhir saja. Nah, di sini Nabi SAW sebutkan, ya, bahwasanya fondasi agama Islam ini, rukunnya ini, ya, ada 5. Pertama syahadat, ya, kemudian yang kedua adalah menunaikan sholat, zakat, puasa Ramadan, dan berhaji bila mampu, ya. Nah, dan di sini perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat dia di sini puasa ini dia urutannya keempat dalam hadis ini, keempat, dan ada kewajiban sebelumnya. Dan dia ini di rukun Islam ini dia mengandung tertib urutan, gitu ya. Artinya tidak bisa kita hanya fokus untuk dia saja, kemudian melalaikan yang lainnya, yang sebelumnya. Ya. Misalkan, contohnya, misalkan kita puasa, tapi misalkan yang sebelumnya sholatnya terombang-ambing, gitu ya, maka dia akan merusak puasa itu sendiri. Ya. Apalagi yang rusak itu pertama, syahadatnya, maka nggak diterima puasanya. Jadi syahadatnya bagus, sholatnya juga bagus, kemudian zakatnya juga bagus, dan puasanya juga harus bagus. Ya. Karena dia ini yang keempat, jangan sampai kita fokus ke dia karena kita itu lupa dengan hukum yang kedua, yaitu sholat. Ya, biasanya agak berat, ya, dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Dan posisinya bagi dalam Islam lebih tinggi, ya, daripada puasa itu sendiri. Kemudian walima rawahu Talha ibn Ubaidillah, ya, kemudian apa yang diriwayatkan oleh Talha ibn Ubaidillah di dalil-dalilnya saja, anna a'rabiyan, bahwasanya ada orang A'rabiyan, ya, A'rab ini adalah orang yang tinggal di pedesaan, A'rab, ya, orang pedalaman, gitu ya, orang Arab tapi pedalaman. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat Arab ini dia isim tafdil, ya. Arab, lebih Arab. Badui. Tapi dia lebih bagus bahasa Arabnya daripada orang yang Arab di kota, ya. Ini disebut Arab. Kalau orang mau belajar bahasa Arab harus ke pedesaan. Yang mereka disebut Arab, dia lebih bagus. Aslinya, ya, aslinya. Lebih Arab, ya, lebih Arab.
Kalau yang lebih Lombok kayaknya nggak ada. Ya sama kayak kita di Lombok tuh, kalau kita belajar bahasa Lombok mungkin di pedesaan. Apapun di sini sedang campuran gitu ya. Kayaknya sudah pelosok Lombok Tengah itu. Bahasa-bahasa yang dalam gitu ya. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si, ya di mana rambutnya itu biasa ya, enggak jelas gitu ya, rambutnya itu kayak berdebu, ya orang dari yang ya dari pedalaman, ya apalagi orang pasir. Faqal, kemudian dia berkata, ya Rasul, akhbirni maza faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku atau beritahukan aku apa yang Allah wajibkan untukku. Ya alanya ini ada ya-nya ya, alayya bacanya, untukku minas siyam, dari puasa. Ya apa yang Allah wajibkan. Ya, dan dulu orang-orang Arab dulu mereka sudah tahu lafaz Allah itu, mereka sudah tahu. Karena mereka itu mewarisi agama Nabi Ibrahim. Ya, mereka sudah tahu. Ya, ketika mereka ditanya, disebutkan di dalam Al-Quran itu, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu Allah. Dan di antara lafaz-lafaz mereka di dalam syair-syair mereka itu selalu disebutkan wallahi billahi tallahi. Sudah biasa mendengar lafaz Allah. Ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Arab sebelum Nabi SAW mereka itu masih di mana tidak ada fase kenabian. Ya, karena ada mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim. Ya, dan agama Nabi Ibrahim adalah Hanif, tidak menyembah berhala. Ya, tidak menyembah. Qala syahrul Ramadan, kemudian Nabi sebutkan bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairahu, kemudian apakah ada yang lainnya, apakah ada yang wajib selain puasa Ramadan? Qala la, kemudian Nabi sebutkan tidak ada. Illa an tatawwa syai'an, kecuali puasa sunnah yang lainnya. Ya. Jadi yang wajib itu puasa Ramadan saja, adapun yang lainnya itu adalah puasa sunnah. Jadi kalau dia lakukan puasa Ramadan, artinya dia sudah menunaikan yang wajib. Adapun yang lainnya itu adalah puasa sunnah. Nah ini yang disebutkan Al-Quran, hadis, ya yang menunjukkan bahwasanya puasa ini adalah wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan di sini disebutkan wa qad ajma'atil ummatu ala wujudi siyam Ramadan. Begitu juga dengan para ulama sepakat bahwasanya wajibnya puasa Ramadan. Semua, enggak ada artinya di antara ulama-ulama mazhab atau ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya dia itu selain wajib. Semua sepakat wajib. Ya. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan dia itu adalah salah satu dari rukun Islam allati ulimat min ad-din bil darurah, yang diketahui dari agama kita ini secara pasti. Wa anna man yunkirahu kafirun, dan orang yang mungkir mengingkarinya, jadi dia sudah belajar, dia sudah tahu ini dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, tapi dia ingkar. Ya, maka di sini disebutkan kafirun. Ya. Bahkan disebutkan selanjutnya murtadun anil Islam. Ya, dia keluar dari agama Islam ini kalau dia sudah tahu ini wajib, tetapi dia mengingkari hukumnya. Ya, dia mengingkari bahwasanya enggak wajib. Orang sudah jelas-jelas Al-Quran jelas, hadis sudah jelas, kemudian dia mengingkarinya. Dan ada kaidah di dalam Islam, kalau dia meninggalkannya karena mengingkari hukum dan mengingkari hukumnya, maka dia itu yang dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Kalau orang yang tidak melakukannya tapi dia itu malas-malasan, bukan mengingkari hukumnya, maka dia itu tidak dikategorikan sebagai kafir oleh para ulama. Kalau misalnya dia nggak puasa, dia bulan puasa misalnya,
Tapi dia imani, dia ini berwajib. Dia tidak puasa tapi karena dia itu ada pekerjaan, ada kelalaian, malas atau segala macamnya, maka terus hanya saja dia berdosa meninggalkan yang wajib. Apakah dia muslim? Tetap dia muslim. Kecuali kalau dia terang-terangan, misalkan tulis status atau segala macam bahwasanya puasa itu tidak wajib, dia mengingkari kewajibannya. Itu yang disebutkan oleh ulama bahwasanya dia itu murtad dengan Islam karena dia mengingkari rukun yang dia ingkari, rukun Islam. Ya. Tapi kalau misalkan dia diam-diam saja, tapi dia nggak puasa, misalkan tahu dia wajib, ya, dan banyak biasanya sebenarnya tahu dia wajib. Ya, saya tahu ini wajib, tapi saya nggak puasa, ya. Karena pekerjaan ataupun segala macamnya, maka tetap dia muslim, hanya saja dia berdosa karena dia meninggalkan hal yang wajib. Ya. Begitu juga dengan sholat, ya, ada dua dia. Yang mentarokah wujudu dan kafiran, yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, dia nggak percaya sholat itu wajib. Ya, seperti yang dipikir ini kemarin, ya, dia bilang bahwasanya Al-Quran itu cuma menyebutkan sholat, nggak ada disebutkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, gitu ya, nggak ada. Ya, jadi sholat saja seperti keyakinannya dia, gitu ya, yang penting sholat bisa pakai niat, gitu ya. Maka kalau dia mengingkarinya seperti itu dan dia terang-terangan, dia suarakan, dia yang disebut sebagai orang yang murtad dari Islam. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah sholat, gitu ya, tapi tahu dia, oh ini wajib, cuma nggak sholat, gitu ya, lagi berhalangan, gitu ya, maka dia di sini tetap dikategorikan muslim, hanya saja dia berdosa, ya, berdosa meninggalkan hal yang wajib. Berarti kafir itu dia harus sadar lagi. Ya, karena dia mengingkari rukun. Ya, dia mengingkari rukun. Kalau sudah kata murtad itu adalah madafar ba'da islamiyah, ya. Dia keluar setelah dia Islam. Artinya dia keluar. Tapi kalau masuk harus syahid lagi, gitu ya. Kalau berulang kali Ustaz, keluar masuk ya. Keluar masuk. Jadi main-main ya. Dia dicerai, balik lagi ke Islam gitu. Maka dia akan dihukumi dengan kebanyakannya. Dia lebih banyak kemana? Kalau banyaknya keluar, maka dia dihukumi di luar Islam. Kalau dia kebanyakan Islam, dia dihukumi sebagai Muslim. Dan bahaya yang begini dia keluar masuk ini, karena kalau dia kufur, hilang kebaikan yang sudah dia lakukan selama di Islam itu, hangus dia. Ya, dia masuk lagi dicatat dari nol lagi, gitu ya. Dia sudah berbuat kebaikan, sudah berpuasa, keluar lagi hangus lagi, ya, hangus sama kebaikannya. Ya, susah ya kalau dia modelnya kayak gitu. Ujungnya tidak ada, gitu ya. Artis banyak yang gitu Ustaz. Iya, banyak yang begitu, ya. teman. Ya, karena dia nggak ada dasar, ya, nggak ada dasar. Ya. Apalagi zaman sekarang tuh zaman viral, gitu ya. Yang penting viral sudah ikut, gitu ya. Yang penting trending, gitu ya. Semuanya ikut-ikutan, jadinya nggak ada dasar. Ya. Kemudian di sini kesimpulannya fasabata lidzalika, maka ditetapkan dengan dalil-dalil yang di atas, ya, dari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ijma para ulama, ya, fariidatis siyami bil kitabi was sunnati wal ijma, kewajiban puasa dari kitab dari Al-Quran, was sunnah dari hadis, wal ijma, begitu juga dengan kesepakatan para ulama. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu, dan semua orang muslim sepakat bahwasanya orang-orang yang mengingkarinya itu kafir, ya. Dan sebenarnya kata kafir ini lebih halus daripada non-muslim, ya. Lebih halus. Tapi kalau ketua PPNU itu sebutkan kata kafir lebih dahsyat daripada non-muslim, ya. Padahal kebalikannya, kalau kafir itu orang yang menutup diri dari kebaikan. Artinya dia tahu ini kebenaran, dia tutup dirinya. Itu namanya kafir. Adapun orang non-muslim tidak selamat.
tidak selamat. Gimana kita bilang orang tidak selamat gitu ya? Ini dia yang berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib. Yang wajib di dalam ilmu usul al-fiqh yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa.